Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najal Fisaher, NIM 201804100095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan dengan judul Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia PT Penerbit Erlangga di Era Pandemi COVID-19. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Setiap orang memiliki kebutuhan akan barang dan jasa untuk memenuhi keinginannya, maka akan timbul sebuah proses pencarian untuk memenuhi hasrat kebutuhannya. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, menyebabkan banyak konsumen yang cukup kesulitan dalam mengakses apa yang diinginkan konsumen secara langsung atau offline. Sehingga konsumen beralih dengan menggunakan media online dalam mengakses kebutuhan yang mereka mau. PT Penerbit Erlangga merupakan perusahaan yang bergerak di industri percetakan. PT Penerbit Erlangga merupakan perusahaan penerbit buku yang telah dikenal telah menghasilkan buku-buku berkualitas baik dengan pelayanan pelanggan yang prima. PT Penerbit Erlangga telah berdiri sejak pada tanggal 30 April 1952 dengan hanya menerbitkan buku-buku pelajaran. Namun, seiring bertumbuhnya nama besar Erlangga, membuat Erlangga terus mengembangkan sayapnya dengan menerbitkan beragam buku, baik itu buku anak, fiksi, non-fiksi, serta majalah, dan juga e-book. Kemudian munculnya pandemi COVID-19 seperti saat ini tentu membuat perubahan di berbagai aspek dalam organisasi di PT Penerbit Erlangga, sehingga PT Penerbit Erlangga tentunya berusaha mengadakan strategi-strategi dalam mengelola sumber daya manusianya. Kemudian dengan strategi-strategi yang nantinya PT Penerbit Erlangga lakukan itu agar dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan, yaitu bagaimana strategi PT Penerbit Erlangga dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19. Tujuan laporan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi PT Penerbit Erlangga dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19. Manfaat laporan secara teoritis, yaitu yang pertama diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumber bacaan bagi kalangan akademisi, kemudian bisa menjadi referensi untuk perkembangan teori dan ilmu manajemen khususnya pada bidang teori sumber daya manusia. Kemudian laporan ini juga diharapkan mampu membantu pihak lain untuk menjadi rujukan dalam mengadakan laporan yang serupa. Manfaat praktis, harapannya dari hasil penelitian atau hasil laporan ini dapat dijadikan bahan masukan bagi PT Penerbit Erlangga dalam melakukan evaluasi strategi dan membantu pengambilan keputusan. Bab 2, tinjauan pustaka dan metode observasi. Yang pertama, landasan teori, di mana human resource atau sumber daya manusia merupakan sebuah faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Kemudian manajemen sumber daya manusia juga mengenai penggunaan karyawan secara organisasional untuk mendapatkan atau memelihara keunggulan kompetitif terhadap para pesaing, berdasarkan dari Robin dan Coulter pada 2016. Kemudian indikator dari sumber daya manusia sendiri menurut Avandi pada 2018 yang pertama ada tugas kerja, kualitas kerja, kemudian kuantitas, ketepatan waktu, dan juga efektivitas biaya. Metode observasi objek yang digunakan yaitu PT Penerbit Erlangga yang berlokasi di Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Ciracas, Jakarta. Kemudian jenis data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri didapatkan langsung dari Ibu Fikri Somyadewi selaku narasumber dari PT Penerbit Erlangga. Kemudian data sekunder diperoleh dari membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, jurnal, dan juga dokumen perusahaan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan berasal dari pemaparan langsung melalui webinar yang dilakukan oleh PT Penerbit Erlangga dan media lain dari website resmi PT Penerbit Erlangga. Kemudian definisi operasional variabel. Strategi merupakan sebuah rencana yang cermat dan sistematis mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia ini merupakan sebuah kebijakan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian, dan juga
Menurut Robin, manajemen sumber daya manusia ini merupakan secara organisasial untuk mendapatkan atau melihara keunggulan kompetitif terhadap para pesaing. Kemudian bab 3, gambaran umum dan objek observasi. Sejarah perusahaan sendiri PT Penerbit Erlangga berdiri pada 30 April 1952. Saat ini usianya yang ke-69. PT Penerbit Erlangga menduduki posisi mapan di ranah penerbitan Indonesia. Kemudian PT Penerbit Erlangga juga semakin dikenal karena tingginya kualitas dan layanan kayanya ragam buku yang diterbitkan. Kemudian pembahasan interpretasi. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh sumber daya manusianya yang berperan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Pengolahan sumber daya manusia bersifat unik. Manusia yang merupakan sumber utama dalam menjalankan organisasi atau perusahaan atau bisnis karena fungsi manusia sebagai pelaku, pengelola, dan sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam bisnis. Dalam hal ini, sumber daya manusia PT Penerbit Erlangga dituntut untuk dapat menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan dari konsumennya. Kunci dasar dari mempertahankan bisnis ini adalah bagaimana manusia yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan bekerja. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif, transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian PT Penerbit Erlangga mengalami penurunan kinerja karyawan yang mengakibatkan beberapa divisi dalam perusahaan mengalami penurunan produktivitas. Adapun berbagai strategi yang dilakukan oleh PT Penerbit Erlangga selama masa pandemi COVID-19, yang pertama yaitu mengadakan beberapa kegiatan tambahan untuk menjaga eksistensi dari karyawannya, kemudian memberi santunan kepada para penderita atau yang terpapar COVID-19, terutama karyawan dari PT Penerbit Erlangga. Kemudian yang ketiga, PT Penerbit Erlangga memperlakukan sistem WFH atau work from home. Dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali kinerja dari karyawan PT Penerbit Erlangga sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan oleh PT Penerbit Erlangga. Kemudian bab 4, simpulan dan saran. Simpulan hasil dari pelaporan ini menunjukkan bahwa PT Penerbit Erlangga berdasarkan hasil observasi online pada kuliah kerja lapangan. Ini penulis dapat menuliskan kesimpulan, yaitu PT Penerbit Erlangga melakukan beberapa strategi dalam mengolah sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu membuat atau mengadakan beberapa kegiatan tambahan untuk menjaga eksistensi karyawannya, kemudian memberikan santunan kepada para karyawan yang terpapar COVID-19, kemudian memperlakukan sistem WFH. Ketiga strategi tersebut diharapkan oleh PT Penerbit Erlangga dapat menaikkan kembali kinerja dari karyawannya sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Saran berdasarkan hasil observasi online, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu PT Penerbit Erlangga diharapkan mampu meningkatkan strategi-strateginya untuk sumber daya manusianya yang dimiliki bahwa menjaga SDM yang ada sangat penting di tengah pandemi COVID saat ini. Selanjutnya, PT Penerbit Erlangga diharapkan memperbanyak tulisan berupa artikel yang berisi tentang isu-isu perusahaan serta cara penanganan yang telah dilakukan agar mempermudah konsumen atau publik untuk mengakses informasi terkait PT Penerbit Erlangga. Cukup sekian dari saya, mohon untuk dimaafkan bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.